Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjut membaca dan mengkaji serta menelaah kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Daw'il Kitab wa Sunnah karangan Nukhbatu minal ulama, yaitu Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Profesor Dr. Faihan Ibn Shani Al-Mutiri, Profesor Dr. Abdul Karim bin Simyatan Al-Umari, Profesor Dr. Abdullah bin Fahad Al-Sharif Al-Hijari, Hafizahumullah Ta'ala. Kita telah sampai kepada pembahasan at-taqdimu, pendahuluan. Kita sampai kepada samaratul ilm 6 poin samaratul ilm. Nah, baik. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahumullah ta'ala. Samaratu ilmi al-fiqhi. Ma'rifatul fiqhi wal 'amalu bihi. Tusmiru silahal mukallifi. Salahal mukallafi. Salahal mukallafi wa sihhata ibadatihi wa istiqamata sulukihi. Wa idza salahal 'abdu salahal mujtama'u. Wa sarat an-natijatu في الدنيا السعادة wal 'aisha الرغدة wa fil akhirati ridwanullahi wa jannatihi. Kenapa jannati? Jannatahu. Masih kena amalan syaratnya. Itu isim, itu khabar syarat. Lanjut. Fadlul fiqhi fid dini wal hassu على طلبه وتحصيله. إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال وقد من أطيب الخصال وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه. Ada fadli padanya hasi والحث عليه. منها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته وقوله صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة ودرجاته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. Baik.
Samaratu buah ilmi al-fiqhi, buah ilmu fikhi. Ma'rifatul fiqhi, ma'rifatu mempelajari al-fiqhi, wal amalu dan beramal bihi dengan fikhi, tusmiru menghasilkan buah, menghasilkan bisa solaha, menghasilkan berupa solaha benarnya atau baiknya al-mukallafi. Ingat kalau bahasa fikih ada istilah mukallaf. Mukallaf itu ya manusia yang diberi beban syariat. Jadi mempelajari fikih dan beramal dengannya, tusmiru itu bisa membuahkan apa? Solaha, baiknya al-mukallafi, baiknya pribadi si mukallaf. Wasihata dan benarnya ibadatihi, ibadah si mukallaf. Wastiqamata dan istiqomah atau lurusnya suluki jalan si mukallaf. Nah, jadi ini diantara buahnya apa? Sholahal mukallafi, bagusnya seorang insan atau pribadi, sihata ibadatihi, benarnya ibadahnya, wa istiqomata dan lurusnya sulukihi, lurusnya apa? Lurusnya jalannya, dan dia bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Wa idza salaha al-'abdu, dan jika salaha al-'abdu, dan jika al-'abdu hamba tersebut salaha baik, jika baiklah seorang hamba, salaha al-mujtama'u, maka baiklah masyarakat. Jika baiklah seorang insan, individu, maka menjadi baiklah salaha al-mujtama'u, maka menjadi baiklah masyarakat. Ini bangunan. Nah, kalau baik personnya, baik lingkungan. Makanya yang penting bagi kita memperbaiki individu pribadi kita dulu. Nanti dengan masing-masing individu berusaha memperbaiki individu, maka masyarakat, lingkungan sosial akan menjadi baik. Wasarat an-natijatu, maka menjadilah an-natijatu hasil fi dunia, hasilnya di dunia, dan hasil di dunia dari mempelajari fikih itu berupa sa'adata, dia akan mendapatkan sa'adata, kebahagiaan, wal aisha dan kehidupan, ar-rogoda kehidupan yang lapang, yang senang. Maka menjadilah hasil yang dia dapatkan di dunia itu berupa kebahagiaan dan kehidupan yang lapang. Kenapa ahli fikih mendapatkan kehidupan yang lapang? Siapa yang jawab? Kenapa ahli fikih itu mendapatkan kehidupan yang lapang? Kenapa? Bukan karena banyak uang, bukan. Tapi bisa ya, kalau menguasai fikih muamalah, kliennya siapa? Kliennya para pengusaha, bisa. Kenapa ahli fikih itu mendapatkan kehidupan yang lapang? Kenapa? Karena dia punya ilmu. Hidup itu menjadi mudah dengan ilmu. Dia tahu, dia enggak. Bayangin orang kalau tidak ada ilmu, dia mau melakukan amalan A, nggak tahu ilmu, nggak tahu tuntunan, nggak tahu tutorialnya, stepnya nggak tahu. Amalan B nggak tahu, sempit. Mau gini nggak tahu, mau gitu nggak tahu. Cuma kalau orang ada ilmu itu mudah. Sederhananya kalau kita pergi jalan ya, safar ke daerah yang baru, itu kalau nggak tahu sama sekali, nggak tahu jalan, nggak ada direction boardnya, nggak ada map, nggak ada sinyal, itu khawatir biasanya. Namun kalau kita menempuh perjalanan baru, terutama jalan yang pernah kita tempuh, punya Google Map-nya hidup, ada papan petunjuk, warganya ramai, itu senang. Kita tempuh jalan yang kita ketahui itu senang. Apalagi jalan yang tahu di mana lubang, di mana tidak, itu senang ya. Benar nggak? Itu. Makanya ahli fikih itu Aisyah ar-rogodah di dunia, dia dapat kehidupan yang lapang karena ilmunya membuat hidupnya lapang. Ilmunya membuat hidupnya lapang. Ingat-ingat ini, kebahagiaan dan kelapangan hidup. Wa fil akhirati, dan hasil mempelajari fikih di akhirat adalah ridwanallahi, mendapatkan keridhaan Allah, wa jannatahu, dan surganya Allah. Ini buah fikih di dunia dan di akhirat. Fadlul fikhi, keutamaan fikih, fid dini, keutamaan memahami agama, wal hasu, dan motivasi ala untuk tolabihi, untuk mempelajari fikih, wa tahsilihi, dan memperoleh fikih. Tolab itu belajar, tahsil itu mendapatkan fikih. Di antara keutamaan fikih dan dorongan untuk mempelajari serta
memahami, menghasilkan ilmu fikih. Inna sesungguhnya at-tafaqquha memahami fid dini agama merupakan afdoli seutama-utama al-a'mali amalan-amalan. Wa dan juga merupakan atyabi sebagus-bagusnya al-khisali perangai. Jadi mempelajari fikih itu merupakan seutama-utamanya amalan saleh dan juga sebaik-baiknya al-khisali perangai. Sebaik-baiknya perangai. Di antara akhlak yang bagus adalah mempelajari agama. Berapa baik pun akhlak seseorang, tapi dia enggan belajar agama, entah itu karena tidak mau, karena malas, itu nanti ada pembahasannya di pembatal keislaman yang ke-10. I'radu an dinillahi, berpaling dari agama Allah. Orang yang tidak mau belajar karena tidak suka, masuk ke dalam kesana. Tapi kalau tidak belajar karena rasa malas pada dirinya, dia dicela dan dia dapat celaan dan dapat dosa di sana. Itu pembahasan yang kita bahas ya. Pembatal keislaman, Syarhu Nawaqidil Islam yang ke-10. 6. Jadi ini merupakan atyabil khisal, merupakan sebagus-bagusnya perangai, sebagus-bagusnya akhlak itu mempelajari fikih. Wa qad dalat, dan sungguh dalat telah menunjukkan an-nususu nas-nas, dan sungguh nas-nas telah menunjukkan minal kitabi dari Al-Quran wa sunnati dan sunnah Nabi ala atas fadli keutamaan fikhi wal hassi, dan juga tentang dorongan motivasi alaihi atas fikhi. Minha di antara nas yang berisi tentang keutamaan dan motivasi mempelajari fikih, minha di antaranya qauluhu, firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa makana, tidak pantas al-mu'minuna, tidak pantas orang-orang mukmin untuk yanfiru pergi berperang kafatan secara seluruhnya. Tidak pantas kaum mukminin itu liyanfiru, dia pergi keluar berperang kafatan seluruhnya. Falaula maka lau, seandainya tidak, atau maka mengapa gitu. Maka mengapa tidak nafaro pergi min kulli firqatin, dari setiap kelompok, minhum di antara mereka, ta'ifatun segolongan orang. Mengapa tidak pergi segolongan orang dari setiap kelompok di antara kalian itu, ta'ifatun sekelompok orang, liyatafaqahu untuk memahami fid dini, untuk belajar agama. Tidak pantas orang mukmin itu pergi keluar seluruhnya untuk berperang. Mengapa tidak ada sebagian? Mengapa tidak sebagian dari masing-masing kelompok itu pergi untuk mempelajari agama? Liyunziru, agar mereka bisa memperingati kaum mereka, iza roja'u, jika mereka kembali ilaihim, kepada kaumnya. La'allahum, semoga mereka yahzarun, bisa memberikan peringatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa yuridillahu, barang siapa yang Allah yurid, menginginkan, bihi, dengannya, khairan, kebaikan, maka yufaqih, maka Allah akan memahamkan dirinya fid dini, tentang agama. Barang siapa atau siapapun yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Khairan ini nakirah, isim nakirah, maka dia yufidul umum, memberikan faedah umum. Dan man di sini juga ada syarat, maka khairan di sini bersifat umum, maka seluruh kebaikan, baik yang paling kecil maupun besar, itu diperoleh dengan memahami agama. Barang siapa yang Allah inginkan baginya untuk mendapatkan seluruh kebaikan, baik yang paling kecil maupun yang paling besar, maka Allah akan pahamkan dia agama. Faqad, maka sungguh, rotaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi rotaba mengaitkan,
al-khairu kebaikan, kullahu seluruhnya, ala atas al-fikhi fikih fid dini, atas fikih memahami ad-dini. Ini luar biasa. Dan maka sungguh Nabi telah mengaitkan al-khairu kebaikan, kullahu seluruhnya dengan memahami agama. Berarti kalau pengen dapat kebaikan di hidup ini, walaupun secuil kebaikan, caranya apa? Tafaqquh fid din. Ini luar biasa. Ini hadis ini sudah mencakup hal ini ya. Nabi kaitkan seluruh kebaikan itu dengan memahami agama. Wahaza, dan hal ini mimma di antara hal yadullu yang menunjukkan ala atas ahammiyati pentingnya fikih. Ini juga sekaligus dalil yang menunjukkan tentang pentingnya fikih, wa izami dan agungnya sya'nihi perkara fikih ini, wa uluwi dan tingginya manzilati kedudukan fikih tersebut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi untuk belajar fikih, an-nasu manusia ma'adinu, manusia itu seperti barang tambang, khiyaruhum fil jahiliyah, orang terbaik dari kalangan kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, khiyaruhum fil islami, sebaik-baik kalian di dalam Islam. Orang yang terbaik di kalangan kalian masa jahiliyah bisa menjadi orang yang paling baik di antara kalian pada masa Islam, iza faqahu, jika mereka memahami agama. Ada syaratnya. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah akan menjadi sebaik-baik kalian di masa Islam. Syaratnya apa? Iza faqahu, jika memahami agama. Namun dia orang yang paling baik, paling hebat di masa jahiliyah, terus masuk Islam dan dia tidak paham agama, bisa nggak jadi mulia lagi? Hah? Kenapa bisa? Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah bisa menjadi manusia terbaik di masa Islam dengan cara apa? Jika paham agama. Ini azza jika paham agama. Berarti kalau dia paling baik di masa jahiliyah, masuk Islam, tidak paham agama, bisa nggak jadi mulia? Tidak. Kenapa? Karena syarat jadi mulia apa? Memahami agama. Paham tidak? Paham ya? Nah, ini sama ya, kedua hadis tersebut ada format 1 dan 2 muttafaqun alaih, berarti sahih Bukhari dan Muslim. Sama sahih Bukhari dengan lafaz Muslim kalau yang kedua. Nah, fal fiqhu, maka fikhi fid dini, maka memahami agama, manzilatuhu, kedudukannya, fil islami, di dalam Islam, azimatun, sangat agung, wa darajatuhu, dan derajatnya, fis sawabi, di dalam pahala, kabiratun, sangat besar. Ini tentang fikih. Kedudukannya mulia di dalam Islam dan ganjaran pahalanya itu banyak. Li'annal muslima, karena seorang muslim, jika tafaqqaha, jika memahami fi umuri dinihi, jika memahami perkara-perkara dinihi, agamanya, wa arifa, dan dia mengetahui, atau arafa ya'rifu, nah, dan jika arafa, jika dia mengetahui, malahu, segala sesuatu, lahu, yang menjadi haknya, wa ma alaihi, dan segala sesuatu, alaihi, yang menjadi kewajibannya, malahu, mana yang punyanya dan mana yang harus dia tunaikan, min, berupa hukukin, berapa hak-hak, wa wajibatin, dan kewajiban-kewajiban. Karena seorang muslim, jika dia memahami perkara-perkara agamanya dan dia mengetahui apa yang miliknya dan apa yang wajib atasnya berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban, ya'budu rabbahu, kemudian baru dia sembah Tuhannya, ala ilmin, berdasarkan ilmu, wa basiratin, dan berdasarkan ilmu, yuwaffaku, maka dia akan diberi taufiq, akan diberi pertolongan, lil khairi, untuk mendapatkan kebaikan, was sa'adati, dan kebahagiaan, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Jadi kebaikan seluruhnya diikat Nabi dengan pemahaman agama.
semakin paham kita agama, maka semakin banyak memperoleh kebaikan. Baik. Ganti membaca. Ini pendahuluan. Awalan, baca babnya dulu. Ketemu? Awalan, kitab at-taharati. Awalan kitab Tabib Abwa bin Nam. Awwalu الباب أول Nam. في أحكام الطهارة والمياه. Nam. الباب الثاني في الآنية. Nam. الباب الثالث Sadisu. نعم. في قضاء الحاجة وآدابها. Nam. الباب الرابع في السواك Nam. وسنن الفطرة. Nam. باب الخامس في الوضوء. Nam. باب السادس في المساح مسح على الخفين والعمامة والجبيرة. Nam. الباب السابع في الأحكام الغسل. Nam. الباب الثامن في الأحكام تيامم. الباب التاسع في الأحكام النجاسة وكيفيات Nam. تطهيرها. Nam. الباب العاشر في الحيض والنفاس. Baik. Awalan, pertama kitab at-taharati, kitab taharah. Wa yashtamilu, kitab ini yashtamilu mencakup atau terdiri atas asyrati 10 abwabin, 10 bab. Kitab taharah di fikih yasar itu terdiri dari 10 bab. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi tentang ahkami, hukum-hukum at-taharati, hukum-hukum taharah, hukum-hukum bersuci, wal miyahi, dan seputar air atau air-air. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi tentang al-aniyati, bejana-bejana. Aniyah itu bejana-bejana. Al-babu as-salisu, bab yang ketiga, fi tentang qada'i, menunaikan al-hajati, menunaikan hajat. Maksudnya apa? Buang air besar atau buang air kecil, itu menunaikan hajat istilah fikihnya. Wa adabiha, dan adab-adab buang hajat. Bisa kita bilang qada itu buang hajat. Nah, biar mudah, buang hajat. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi tentang as-siwaki, tentang siwak, wa sunani, dan sunnah-sunnah al-fitrati, sunnah-sunnah fitrah. Nanti terkait sunnah-sunnah kebersihan fitrahnya. Al-babu al-khamisu, bab yang kelima, fi tentang al-wudu'i, tentang wudu. Al-babu as-sadisu, bab yang keenam, fi tentang al-mashi, mengusap, ala, di atas, al-khuffaini, mengusap atas kedua khuf, kedua bisa dianalogikan sepatu, wal imamati, dan imamah sorban, wal jabirati, dan
perban. Babu as-sabi'u, al-babu as-sabi'u, bab yang ke-7 fi tentang ahkami, hukum-hukum ghusli, seputar mandi. Al-babu as-saminu, bab yang ke-8 fi tentang ahkami, hukum-hukum at-tayammumi, tayammum. Al-babu at-tasi'u, bab yang ke-9 fi tentang ahkami, hukum-hukum an-najasati, najis-najis, hukum-hukum najis, wa kaifiyati, dan tata cara tatohiri, membersihkan najis tersebut. Al-babu al-ashiru, bab ke-10 fi tentang al-haidi, tentang haid, wan nifasi, dan nifas. Baik, lanjut, ganti membaca. Kenapa? Ada kan? Kita gimana? Termasuk tahar kan Ustaz? Ya, babul awwal fi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allifuna Ustaz. qala al-mu'allif. Naam. Boleh al-mu'allifuna. Al-mu'allifuna Wala al-mu'allifuna hafizahumullah. naam. Al-awwal min al-babu fi ahkam al-taharati wal jami wa fihi iddat masail. Naam. Al-mas'alatu al-ula fi al-ta'rif bil-taharati wa bayani ahamiyatiha wa aqsamiha. Naam. Ahamiyatu taharati wa aqsamiha. Wa aqsa. Naam. Ini akadu, ini isim tafdil, hamzahnya 2, jadi dikasih bendera. Ini kan akada, akadu, jadinya akadu yang paling kuat, muakkad. Naam. Syurutiha, mudhaf ilaih saja. Naam. Ayyu taqaddama majhul. Naam. Kis. Naam. Al-qismul awwalu wa ta'awwadu taharatun ma'nawiyyatun Naam. wa hiya taharatun qalbi min asy-syirki wal ma'asi wa kullu Ada min wa kulli. ma warada alaihi Naam. wa hiya ahammu min taharatil badani wa la yumkinu an tatahaqqa Naam. taharatul badani To'a. taharatul badani Naam. Ma'a. Ma'alubi najasi syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Naam. Al-qasmu tsani Al-qismu. al-qismu tsani at-taharatul hasiyyati Hissiyat. hissiyati At-taharatu hissiyat. Ini tasdirnya. Naam. wa sayati tafsilul qawli fiha fil asrul qadiyah. Naam. Ta'rifuha wa hiya fil lughati an-nawafatu wal nazalatu min al-aqdari Naam. wa fil Is. isqalahi Istilahi. Raf. Marfu saja. Raf'un. Naam. wa zawalul khomasi. Naam. Bisa baca footnote 1. Al-hadatsu huwa wasfun Wasfun. qadimun Tanwin. Wasfun. bil baladi yamna'u min as-salati wa nahwiha Naam. mimma Majhul. Yushtaratu. mimma yishtaratu lahu al-taharatu Naam. wa huwa naw'an hadatsun
Tanwin. Hadasun. Nah, ini asgharu ini na'at dan dia tafdil mamnu sarf ya. Hadasun asgharu nah. Wa huwa alladhi yaqumu min al-qawli kal-khariji minal sabilaini min bawli Naam. wa Yartafi'u. hadha bil wudu'i Naam. wa hadha akbaru Naam. wa huwa alladhi yaqumu bil bali kulliha wal janabati wa la yartafi'u bil ghusli Naam. wa ala hadha Fataharatun. Naam. Wahia. Naam. Naam. Wa badalun. Ta'azzuri. Zanya tasy ta'azzurihima. Naam. Naam. Mumti'. Syarhul mumti'u wal fiqhu al-islami wa dillatuhu. Lanjut dua wal khabasu bayanuha. Naam. Azan belum ya? Nah, terjemahkan dulu. Al-babu al-awwal, bab pertama fi tentang ahkami hukum-hukum at-taharati, taharah wal miyahi dan air, seputar air. Wa fihi, dan di dalamnya, di dalam bab ini iddatu terdapat sejumlah masailah, poin-poin. Al-mas'alatu al-ula, poin pertama fi tentang at-ta'rifi, tentang definisi bit-taharati, definisi taharah, wa bayani, dan penjelasan ahammiyatiha, penjelasan pentingnya taharah, wa aqsamiha, dan pembagian-pembagian taharah. Pertama, al-awwal ahammiyatut taharati, pentingnya taharah, wa aqsamuha, dan pembagian taharah. At-taharatu, ini tentang pentingnya, urgensi taharah. At-taharatu, taharah, ia adalah miftahu, kunci as-salati, kunci salat. Wa akadu, dan yang paling kuatnya syuruti, dan yang paling kuat syurutiha, dari syarat-syarat salat. Nanti syarat-syarat salat ada yang bagi 5, ada yang 6, 7. Yang paling kuatnya adalah taharah. Wa syartu, dan syarat labudda, haruslah taqaddama, didahulukan, ala, atas, al-masyruti, atas yang dipersyaratkan. Paham? Syarat harus didahulukan atas yang dipersyaratkan. Kalau syarat apa? Di sini syaratnya apa? Taharah. Yang dipersyaratkan berarti apa? Salat. Masyrut, yang dipersyaratkan. Berarti taharah harus lebih dulu dari salat. Tanpa taharah tidak ada salat. Wa taharatu, dan taharah ala terdiri qismaini, terdiri atas dua bagian. Al-qismu, bagian al-awwalu, bagian pertama, taharatul ma'nawiyah, taharah ma'nawiyah, wahia, dan dia adalah taharatu, mensucikan al-qalbi, mensucikan hati, min, dari asyirki, dari kesyirikan, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat, wa kulli ma, dan seluruh hal, rona, yang menutupi, yang mengotori, alaihi, atas hati. Ini taharah pertama apa? Taharah apa? Ma'nawiyah, yaitu mensucikan hati dari perbuatan syirik, dosa-dosa, dan segala hal yang bisa berpotensi mengotorkan hati. Wahia, dan taharah jenis ini ahammu, lebih penting, min, daripada taharati, daripada mensucikan al-badani, mensucikan badan. Seberapa hebat pun wudunya,
seberapa bersih pun wudhunya, tapi kalau masih ada syirik, laku nggak sholatnya? Nggak laku. Nah, makanya ini lebih penting, lebih urgent orang membersihkan syirik, membersihkan hati daripada membersihkan badan jasmani. Wala yumkinu azan, wala yumkinu dan tidak mungkin, wala yumkin dan tidak mungkin antat haqqaqo dan tidak mungkin antat haqqaqo terrealisasi dan tidak mungkin terrealisasi dan tidak mungkin terwujud toharatul badani, toharoh badan ma'a bersamaan wujudi dengan keberadaan najas kenajisan syirki. Paham ya? Tidak mungkin terrealisasi toharoh badan sementara masih ada najis kesyirikan. Maksudnya apa? Yaitu toharohnya sempurna, sholatnya sempurna, tapi melakukan kesyirikan nol. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama al-musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik najis. Hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Orang musyrik najis. Maksudnya musyrik apa? Menyekutukan Allah, najis. Najis orangnya yang najis. Akidahnya yang najis, maka tidak bisa sholat. Sementara syarat sah sholat pertama itu mensuci toharoh. Kalau ada najis di dalam dirinya, bagaimana caranya mau sholat? Nah, al-qismu tsani, pembagian yang kedua, at-toharatu hissiyatu, toharoh hissiyah, toharoh yang bisa diindra, maksudnya toharoh badan. Wasayati dan akan datang tafsilu perincian al-qauli penjelasan fiha tentang toharoh ini fi pada al-asturi pada baris-baris at-taliyati berikut ini. Maksudnya akan datang penjelasan toharoh badan ini pada pembahasan baris-baris berikut ini. Hasan? Oh, nah, ta'rifuha. Yang poin kedua, masani tadi kan ahamiyat. Sekarang ta'rifuha, definisi dari toharoh. Wahia adalah toharoh adalah wahia dan definisinya fil lughati secara bahasa an-nazafatu bersih, kebersihan, wan nazahatu dan mensucikan, bersih dan suci dari akzari, dari kotoran-kotoran. Nah, ini toharoh secara bahasa, bersih dan suci dari akzari, kotoran-kotoran. Wa fil istilahi dan definisi toharoh secara istilah yaitu raf'ul hadasi, mengangkat hadas, wa zawalu dan menghilangkan khabasi, menghilangkan najis. Nah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis, bukan menghilangkan hadas. Hadas tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena hadas tidak berwujud. Hadas tidak berwujud. Hadas itu sifat, makanya mengangkat hadas, bukan menghilangkan hadas. Tidak bisa dihilangkan. Nah, karena hadas itu sifat. Kan nggak ada kaitannya. Orang junub harus mandi, itu nggak korelasi. Tapi beda cerita kalau najis. Orang pegang kotoran manusia, maka itu dibersihkan. Itu najis namanya. Tapi kalau hadas itu sifat. Di sini ada format satu. Al-hadasu azan. Nah, azan dulu ya.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, kita lanjut sedikit. Al-hadas huwa adalah wasfun, adalah sifat. Nah, ini dia. Hadas itu adalah sifat qaimun yang menimpa bil badani, yang menimpa badan. Yamna'u, yang menghalangi minas sholati, dari salat, yang menghalangi seseorang dari salat, wa nahwiha, dan semisal salat, mimma, di antara hal-hal, di antara amalan-amalan yushtaratu, yang disyaratkan lahu pada amalan tersebut at-taharatu, untuk berwudu. Itu hadas, sifat yang menimpa badan seseorang yang menghalangi dari salat dan amalan-amalan lain yang membutuhkan wudu. Wa huwa naw'ani, hadas itu ada dua jenis. Naw'ani, ada dua jenis. Yang pertama, hadasun, hadas asgharu, hadas kecil. Wa huwa adalah, dia adalah allazi, yang yakumu, yang menimpa. Hadas kecil itu hadas yakumu, yang menimpa bi, terhadap a'dha'i, anggota-anggota al-wudu'i. Hadas kecil itu menimpa anggota wudu. Berarti kalau keluar hadas kecil, maka cara mengangkat hadasnya berwudu. Hadas kecil itu menimpa anggota-anggota wudu. Kal khariji, seperti hal yang keluar min, dari sabilaini, dari dua jalur, dubur dan kubur, yaitu baulin, min baulin berupa kencing, wa ghaitin, dan tinja, kotoran. Jadi kalau hadas kecil itu menimpa anggota wudu. Sifatnya menimpa apa? Sifatnya menimpa apa? Menimpa anggota wudu. Ingat, itu hadas itu sifat yang menimpa badan, menghalangi orang dari sholat. Kalau hadas kecil, sifatnya menimpa anggota wudu. Wa yartafi'u hadza, dan terangkatlah hadas ini bil wudu'i, dengan wudu. Karena hadasnya menimpa anggota wudu, terangkatlah dengan berwudu. Wa hadasun akbaru, yang kedua hadas besar, wa huwa, yaitu hadas allazi, yang yakumu, yang menimpa bil badani, yang menimpa badan, kullihi, seluruhnya.
Ini hadas besar itu menimpa badan seluruhnya. Kal janabati seperti janabah, seperti junub. Wahaza dan hal ini yartafi'u bisa terangkat dengan ghusli, dengan mandi. Wa ala hadza dan berdasarkan hal ini fatuharatul hadasi maka toharoh hadas, maka bersuci dari hadas itu kubro kalau yang besarnya, wahia adalah ghuslu, bersuci dari hadas besar caranya apa? Mandi. Wasugoro dan yang kecilnya, wahia adalah al-wudu. Toharoh hadas besar, kecil itu al-wudu, berwudu. Wa badalun minhuma dan pengganti dari keduanya, pengganti dari mandi dan wudu ini inda ketika ta'azzuri, ketika tidak dapat, tidak mampu atau tidak mampu menggunakan keduanya, tidak bisa mandi dan wudu, bahwa adalah tayammum. Jadi pengganti mandi dan pengganti apa? Orang junub di padang pasir, tidak ada air, orang pasir, maka dia pengen sholat, maka cukup baginya tayammum bisa menggantikan hadas besar. Ini disarikan dari Syarhul Mumti karang Ibnu Utsaimin ya, dan satu fikih Islami wa adillatu. Wal khobasu, sementara khobas adalah apa? An-najasatu, kalau khobas adalah najis. Kalau hadas itu sifat menghalangi dari sholat. Sayati bayanuha, dan akan datang penjelasan terkait hal ini. Berapa menit lagi? 10. Tadi kita bacakan hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Khairon ini nakirah dan dia dalam konteks isim syarat, maka itu memberikan faedah umum. Nakirah dalam konteks negatif memberikan faedah umum. Nakirah dalam konteks isim syarat memberikan faedah umum. Nakirah dalam konteks isim mausul juga memberikan faedah umum. Maka khairnya umum karena ada man di depan, itu man syartiyah. Maka khairnya bersifat umum. Barang siapa yang Allah inginkan seluruh kebaikan, barang siapa yang Allah inginkan seseorang itu mendapatkan seluruh kebaikan, baik kebaikan yang paling kecil sampai kebaikan yang paling besar, maka Allah buat dia paham agama. Jadi ciri-ciri orang yang Allah inginkan jadi orang baik, dia suka belajar agama, apalagi sampai paham agama, itu luar biasa. Masih sisa berapa menit? Ganti pembaca. Nanti kalau sudah 4 atau 5 sampaikan ya. Ingat 6. 5 lah ya. Bismillah. Qala al-muallif hafizahumullah. Naam. Wal muradu bi irtifa'i al-hadathi izalatul wasfi al-mani'i min as-salati bi istimali al-ma'i fi jami'il badani in kana al-hadatha akbaru, In kana al-hadatsu, enggak kena isim kana ya? ini isim kana marfu. In kana al-hadatsu. Oh iya. In kana al-hadatsu akbaru. Naam. Wa in kana hadatsan asghar. Ini baru langsung khabar deh. In kana Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu yakfi mururuhu. Sebentar, salah apa di sini? Nah, perbaiki ya. Error analisis. Banyak kita kemarin baca ada salah cetakannya, salahnya. Nah, kesalahan tintanya, kelebihan, berubah harokat. Nah, Wa in kana hadatsan asghar yakfi muru'uhu ala a'dha'il wudu'i bin niyyatin. Wa in faqada al-ma' faqada, ini fi'il madi. Wa in faqada al-ma'u nah, aw 'ajaza anhu Nah. isti'malu majhul ustu'mila ma yanubu anhu Nah, wa huwa al-turabu nah, ala sifati
المأمور بها شرعا نعم. وسيأتي ذكرها إن شاء الله نعم في باب التيمم. نعم والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة نعم. من البدن والثوب نعم. والمكان. نعم. فالطهارة الحسية على نوعين. الحسية فالطهارة الحسية على نوعين. نعم. طهارة حدث Ini mudah-mudahan طهارة حدث وتختص طهارة حدث وتختص بالبدن. نعم. وطهارة خبث نعم. وتكون في البدن والثوب والمكان. Udah berapa menit? Jamnya? 6 menit. Nanti kita dikit lagi lah di belakang sampai masalah kedua. والحدث على نوعين. نعم. حدث أصغر نعم. وهو ما يجب به الوضوء. نعم. وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. نعم. lanjut. Satu lagi ada al-khabathu. والخبث على 3 أنواع. نعم. خبث يجب غسله atau ghusluhu. Lanjut. وخبث يجب نضحه. Nah. وخبث يجب مسحه. Kenapa? Di sana apa? Nasab. Marfu ya. Yajibu itu butuh fa'il. Nah, lazim. Baik. Kita sholat dulu, nanti kita lanjut pada sholat. Nah.